Askindo merupakan organisasi Asosiasi Kakao Indonesia yang merupakan gabungan antara pedagang kakao dan petani kakao. Peluang yang begitu besar yang berada di Sulawesi Tengah, maka Askindo hadir sebagai organisasi terdepan yang peduli terhadap komoditas kakao di Sulawesi Tengah. Melalui media ini, izinkan kami memperkenalkan Askindo beserta potensi dan permasalahan kakao yang ada di Sulawesi Tengah. Asosiasi Kakao Indonesia atau Askindo didirikan pada tahun 1989 sebagai representasi beberapa pemangku kepentingan sektor kakao yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan kakao Indonesia. Askindo hadir untuk memajukan kakao Indonesia pada arena pasar internasional. Keanggotaan Askindo bersifat terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan sektor kakao Indonesia seperti produsen, pengolah, pedagang, eksportir, dan kelompok tani. Di Sulawesi Tengah, Askindo dalam upaya peningkatan produksi kakao menemukan berbagai tantangan tersendiri yang harus segera dituntaskan demi mencapai cita-cita kesejahteraan rakyat. Persoalan sekarang dengan ganasnya hama kakao sekarang, saya kira di seluruh Sulawesi Tengah itu ada terjadi seperti hilangnya kepercayaan terhadap kakao. Ini terbukti dengan adanya program nasional Gernas Kakao, tetapi ini baru mau jalan ke 3 tahun, ini sudah habis-habisan dipangkas lagi di tingkat nasional. Nah, ini barangkali perlu yang saya katakan tadi di Almus ini perlu pendekatan khusus dengan pemerintah pusat karena program ini adalah program nasional. Ya. Kemarin saya terpaksa hanya sampai kepada tingkat dirjen perkebunan, khususnya menyangkut daerah saya yang sama kasusnya dengan sebuah kabupaten yang mendapatkan Gernas Kakao, semua mengalami pemotongan yang luar biasa. Nah, ini artinya kita lagi semangat-semangatnya untuk memperbaiki, merehabilitasi dan menanam baru kakao. Kemudian kita dipangkas lagi anggarannya oleh pemerintah pusat. Nah, ini kalau kita tidak punya kepiawaian tertentu, ini kita bisa hancur-hancuran. Jadi harus ada regulasi khusus yang dimediasi oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten, sehingga pemerintah kabupaten di dalam program sekian tahunnya itu betul-betul membantu komoditi unggulan di wilayah masing-masing. Jadi cita-cita saya menjadikan pusat kakao. Sebenarnya saya ingin membangun kakao center, di mana bisa tempat video orang belajar bagaimana kakao, bagaimana menanam kakao, bagaimana kira-kira itu semuanya ada. Saya ingin punya, karena negeri yang terbesar kakao. Oleh sebab itu kita harus punya kakao center. Karena itu adalah mimpi saya, obsesi saya dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia hanya di Sulawesi Tengah hanya melalui kakao. Saya kira kalau SDM peneliti Pak di kakao itu ya, Sulawesi Tengah sangat rendah, sangat terbatas itu. Ya, jadi sebetulnya harusnya memang UNTAD, jadi selalu saya katakan UNTAD ini harus jadi leader itu ya dalam penelitian kakao, karena potensi kakao di Sulawesi Tengah yang cukup luar biasa itu. Tapi saya melihat lemah juga di situ itu. Kita lemah itu. Ada beberapa kita punya dosen di UNTAD itu, tapi tidak intensif melakukan penelitian itu. Ya, saya secara pribadi sangat intensif itu. Saya tidak pernah meninggalkan kakao ini. Ya, saya mau melakukan riset dari waktu ke waktu. Tapi saya kira kalau saya sendiri kemudian tidak ada dukungan yang kuat dari UNTAD juga, saya kira juga ya saya juga terbatas itu ini. Kondisi ekspor kakao dari Provinsi Sulawesi Tengah yang melalui pelabuhan Pantoloan, dermaga Pantoloan di Palu untuk 3 tahun terakhir ini itu bisa dikatakan mengalami penurunan, di mana dampak penurunan terbesar itu dialami pada tahun ini 2011.
kendala utama sehingga ekspor kakao mengalami penurunan itu bisa dikatakan ada dua, yaitu kendala produksi sendiri, di mana bahwa ada penurunan produksi kakao di Sulawesi Tengah sehingga mengakibatkan pada penurunan ekspor. Yang kedua, ada aturan-aturan yang diperlakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemberlakuan bea keluar kakao sejak April 2010. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap volume ekspor kakao dari Sulawesi Tengah. Saya rasa ke depan, kalau bea keluar kakao ini tetap diberlakukan secara progresif antara 0 sampai 15%, besar kemungkinan bahwa ke depan ekspor kakao di Sulawesi Tengah pada khususnya dan umumnya di Indonesia itu akan menurun, karena mengingat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengekspor itu yang harus dibayar oleh eksportir adalah sangat tinggi, sehingga harga yang bisa diberikan itu juga tidak terlalu kompetitif dibanding kalau misalnya kakao itu dijual dalam negeri. Permasalahannya mengenai kakao ini dari tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu mungkin ini agak menurun karena mengenai penyakit. Harapan kepada pemerintah mudah-mudahan bisa dibantu dengan melalui obat-obatan supaya kakao ini bisa berkembang baik, buahnya bagus dan relatif tinggi harga. Munculnya berbagai kendala dan permasalahan adalah sebuah hal yang hakiki sifatnya. Seperti itu juga dengan perkembangan kakao Sulawesi Tengah yang memiliki lahan kakao yang begitu luas. Nah, kita menganggap kakao ini adalah milik kita bersama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga punya harapan dan target bahwa 1 hektar 1 ton. Untuk mencapai harapan itu kita harus menyelesaikan PR-PR yang harus diselesaikan di tingkat manajemen, tingkat petani, pasca panen. Persoalan ini harus kita selesaikan bersama-sama, duduk bersama antara kepentingan petani, eksportir, pedagang, industri, dan dibantu oleh kepentingan lebih besar sebagai regulasi adalah pemerintah dan perguruan tinggi. Duduk kita bersama ini adalah kepentingan bersama untuk menopang ekonomi rakyat khususnya di Sulawesi Tengah dan umumnya secara nasional. Dengan sekaligus secara tidak langsung membuat harapan-harapan produsen kakao secara internasional. Demikian yang dapat kami sampaikan di dalam media ini.